Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan menyampaikan contoh SKP tahun 2023 untuk jabatan guru. Mungkin Bapak Ibu yang belum membuat bisa digunakan sebagai referensi, bisa diadopsi. Ini untuk file sudah kami sediakan dalam deskripsi. Nanti ada link materi, silahkan download. Silahkan Bapak Ibu coba sambil menyaksikan video dari saya. Langsung saja kita simak untuk bagaimana menyusun SKP 2023 sesuai dengan Permenpan 6 tahun 2022. Di sini sudah ada file contoh SKP Guru 2023. Di sini unit kerjanya misalnya saja ini saya buat SMP Negeri Nusantara. Mungkin kalau ada yang sama, mohon maaf ini eh, tidak tujuannya tidak hanya menyamarkan saja nama SMP-nya. Ini data pegawainya juga saya samarkan. Nanti tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan nama sekolah ataupun nama OPD, nama kabupaten, kota atau provinsi di tempat kerja Bapak Ibu. Ini contohnya saja namanya pegawai ini pangkat, golongan, jabatan, dan unit organisasi. Untuk jabatannya ini mungkin Bapak Ibu punya nomenklatur sendiri. Untuk jabatan silakan disesuaikan. Kemudian ini pejabat penilai kinerjanya, karena ini guru di SMP, berarti pejabat penilai kinerjanya adalah kepala sekolah. Sesuai Permenpan 1 2023, untuk pejabat fungsional itu bisa juga dinilai oleh pejabat fungsional ketika pejabat fungsional itu sebagai kepala unit kerja. Kemudian ini atasan pejabat penilai kinerjanya, misalnya ini kepala sekolah, atasannya kepala bidang, atau di tempat Bapak Ibu di dan kota Bapak Ibu, misalnya penilainya kepala sekolah atau sekretaris, silahkan disesuaikan. Ini contohnya saja dinilai oleh kepala bidang. Ini sudah, data pegawai sudah, kita lanjut ke metrik peran dan hasil. Untuk menyusun SKP itu harus ada metrik peran dan hasil, harus dibuat dulu. Ini kita contohkan sudah dibuat metrik peran dan hasil, misalnya ini nama kepala sekolah, ini jabatannya, ini rencana hasil kerja kepala sekolah, misalnya terwujudnya sekolah yang maju dan tertib, terlaksananya pembelajaran yang berkualitas, terlaksananya pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, tepat waktu dan benar pelaporannya, terlaksananya pengelolaan administrasi sekolah yang tertib, terlaksananya pengelolaan tugas tambahan guru dengan tepat, terlaksananya kewirausahaan yang bermanfaat bagi semua warga sekolah, terlaksananya pengembangan keprofesian berkelanjutan guru. Ini misalnya ada guru PPKN misalnya, nanti Bapak bisa sesuaikan namanya, ini misalnya Adel Marianto misalnya. Dari si guru ini mengintervensi rencana kinerja kepala sekolah, misalnya terwujudnya sekolah yang maju dan tertib. Ini guru ini menyusun rencana hasil kerja RKT yang berkualitas tersusun dengan baik. Kemudian terlaksana pembelajaran yang berkualitas, itu menyusun rencana kinerja, rencana pembelajarannya, penilaian, analisis naskah, tindak lanjut, laporan hasil penilaian, seperti itu. Silahkan nanti Bapak Ibu kalau ini memang tidak sesuai disesuaikan. Ini hanya contoh saja pakai referensi. Kemudian dia mengintervensi ini tidak, kelihatannya tidak kalau guru atau guru sebagai bendahara mungkin bisa mengintervensi ini sebagai bendahara bos atau bendahara apa seperti itu. Silakan tugas sebagai bendahara terlaksana dengan baik, misalnya seperti itu. Kemudian pengelolaan administrasi sekolah yang tertib, ini misalnya untuk kepegawaian misalnya yang TU misalnya nanti mengintervensi ke sini. Terlaksananya pengelolaan tugas tambahan guru dengan tepat, yaitu tugas sebagai wakasek, wakil kepala sekolah, kepala laboratorium, kepala eh, perpustakaan atau apa, silakan ditambahkan di sini. Kemudian terlaksananya pengembangan keprofesian guru, rencana seminar workshop, terlaksananya seminar atau workshop terlaksana dengan baik seperti itu. Ini contohnya
ada 10 rencana kinerja seorang guru. Kemudian setelah tersusun metrik dan peran dan hasil, ini kita sambungkan ke sini. Jadi ini form SKP-nya, ini nama unit kerja, periode penilaiannya, data pegawai, data pejabat, penilai kinerja. Di sini ada rencana hasil kerja yang di atas yang diintervensi. Ini diambil dari metrik peran dan hasil tadi, diambil dari sini. Terusnya sekolah. Ini. Kemudian RKT ini diambil dari sini. Jadi semua yang ada di sini kita masukkan ke rencana SKP. Caranya bagaimana? Kita tinggal klik di sini sama dengan klik nomor 2, enter. Rencana yang pertama, yang kedua berarti sama dengan ini yang kedua, yang pertama ini berarti ini di enter. Itu seterusnya sampai 10 rencana kinerja masuk semua. Kemudian setelah itu Bapak Ibu menyusun aspek indikator kinerja individunya dari 3 aspek, aspek kuantitas, kualitas, dan waktu. Di sini misalnya kuantitasnya jumlah RKT yang disusun, tingkat kebenaran RKT, lamanya proses. Ini Bapak Ibu tinggal sesuaikan. Untuk RKT itu kira-kira untuk mengukur kuantitasnya itu apa, jumlah yang disusun berapa, kualitasnya tingkat kebenarannya, keakuratannya, lama proses penyusunan berapa. Ini silahkan disesuaikan. Ini contohnya 2 dokumen, tingkat kebenaran 95%, lamanya proses penyusunan 12 bulan atau 3 bulan atau berapa silahkan disesuaikan. Kemudian rencana kinerja berikutnya juga dicari ini rencana pembelajaran mapel PPKN tersusun dengan baik, jumlah rencana pembelajaran, ada 2, tingkat kebenaran, lamanya proses. Silahkan dicari indikator kinerja individunya untuk semua rencana hasil kerja sampai 10 terpenuhi semua. Kemudian untuk perilaku kerja kita tidak sudah ada formatnya dari Permenpan, panduan perilakunya, core values berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sudah ada. Panduan perilakunya juga sudah ada. Jadi setiap pegawai sama, baik semua jenjang dari JPT maupun pelaksana menggunakan ini. Kemudian di sini ada tambahkan ekspektasi khusus, misalnya ketika ini masih dirasa kurang ditambahkan ekspektasi khusus boleh. Di sini juga boleh, nggak boleh. Jadi ekspektasi khusus ini sifatnya tidak wajib Bapak Ibu, tapi boleh ditambahkan. Kemudian setelah itu membuat lampiran sasaran kinerja pegawai, misalnya dukungan pegawai yang memiliki keahlian IT misalnya dibutuhkan untuk membuat aplikasi, kalau perlu, kalau tidak ya tidak usah dukungan sarana prasarana. Kemudian proses pelaksanaan kegiatan dilaporkan setiap bulan atau 3 bulan. Kemudian apabila memenuhi ekspektasi pimpinan akan mendapat prioritas ikut sertakan dalam pengiriman pelatihan atau diklat, tidak memenuhi akan dilakukan pembinaan seperti itu. Kemudian ditandatangani pejabat penilai kinerja dan pegawai yang dinilai pada awal tahun setelah menyusun SKP. Kemudian kita perlu menyusun rencana aksi. Rencana aksi dari rencana kerja tadi kita menyusun rencana aksi. Dan aksinya apa? Misalnya RKT yang berkualitas tersusun dengan baik. Rencana aksinya tersusunnya bahan atau terkumpulnya bahan dan data, terlaksana paparan, terlaksana penyempurnaan. Untuk rencana pembelajaran, mapel PPKN, tersusunnya jadwal, terdistribusinya jadwal, misalnya rencana aksinya itu pembelajaran mapel masih dengan baik, terlaksana pembelajaran tatap muka, terlaksana pembelajaran daring, dan lain sebagainya. Ini contohnya Bapak Ibu nanti disesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu kerjakan. Kemudian ini ditandatangani oleh pegawai yang menyusun rencana aksi. Jadi ini rencana aksi triwulan pertama. Kemudian pendokumentasiannya bagaimana? Dari rencana aksi tadi kita perlu untuk menilai ada realisasi dan bukti dukungnya. Ini untuk tersedia bahan dan data. Ini bahan dan datanya tersedia lengkap. Ini kita ada. Kalau pejabat penilai meminta kita sudah siap. Dokumen paparan RKT yang sudah ditandatangani seperti itu. Kemudian jadwal pembelajaran realisasinya tersusnya jadwal berarti bukti dukungnya jadwal pembelajaran, terdistribusinya jadwal, tanda terima jadwal, terlaksana pembelajaran tatap muka,
daftar presensi tatap muka, dan lain sebagainya. Ini diisikan semua. Di sini ada tempat dan tanggal pembuatan, kemudian di sini bisa penilaian kinerja, dan di sini eh, pejabat penilai kinerja. Jadi setelah rencana aksi tadi disepakati dengan pejabat penilai kinerja, nanti bukti dukungnya apa dengan rencana aksi ini? Ini sudah disepakati di sini. Kemudian rekaman informasi umpan balik. Di sini setelah 3 bulan, di bulan Maret misalnya, itu diberikan umpan balik. Umpan balik itu untuk apa? Untuk menilai apakah target ekspektasi yang ditetapkan di awal tahun atau di triwulan pertama sudah tercapai atau belum. Misalnya sudah tercapai, misalnya RKT-nya berapa, satu dokumen misalnya sudah tersusun berapa di sini. Tingkat kebenarannya berapa, 95%, 95%. Ini tinggal diberi umpan balik oleh atasan, sudah baik pertahankan atau tingkatkan seperti itu. Kalau kurang baik, tolong diperbaiki seperti itu. Jadi kepala sekolah memberikan umpan balik seperti ini. Kemudian berikutnya adalah evaluasi triwulan pertama. Evaluasinya adalah sesuai dengan uh, target tadi. Jadi capaian kinerja organisasi bagaimana? Capaian kinerja organisasi itu capaian kinerja sekolah ya. Jadi capaian kinerja sekolah misalnya di sini sudah ada. Ini misalnya istimewa. Misalnya baik seperti ini capaian organisasinya. Kemudian dari semua tadi yang umpan balik tadi dinilai. Berikan nilai sudah baik, sudah baik, sudah baik. Jadi nanti nilainya sudah sesuai ekspektasi di sini. Kemudian untuk core values berakhlaknya, perilakunya juga dinilai seperti ini. Nanti nilainya sesuai ekspektasi karena sudah tercapai semua targetnya, predikatnya baik untuk triwulan pertama. Begitu juga nanti di triwulan kedua, triwulan ketiga, dan penilaian akhir. Ini untuk evaluasi kinerja akhir. Ini di akhir tahun nanti akan dinilai kinerjanya oleh atasan langsung atau kepala sekolah. Di sini formnya harus dinilai dulu kinerja organisasi itu bagaimana. Kalau baik nanti kurvanya seperti ini. Maksud kurva ini apa? Ini apabila kurva baik berarti nanti ada pegawai yang sangat kurang, butuh perbaikan, paling banyak di baik, dan tak ada yang sangat baik. Kalau butuh perbaikan nanti paling banyak di sini dibutuh perbaikan. Kalau istimewa paling banyak di sangat baik. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal pilih capaian kinerja organisasinya bagaimana. Ini kita buat capaian organisasinya baik seperti ini. Kemudian rencananya, penilainya bagaimana? Ini menilai rencana hasil kerja dari awal tadi, terus ada tiap triwulan dinilai targetnya berapa, terrealisasi berapa, bukti dukungnya apa, seperti itu. Misalnya sudah dinilai semua targetnya, dan ini pimpinan memberikan atasan langsung memberikan penilaian seperti itu. Sudah baik atau tingkatkan, sangat bagus, silahkan dalam bentuk uraian. Jadi penilaiannya untuk SKP ini tidak ada angka-angka, jadi cukup penilaian uraian aja, deskripsi saja. Ini sampai 10 rencana hasil kerja dinilai. Kemudian untuk orientasinya, nanti kalau sudah tercapai baik-baik semua, berarti nanti sesuai ekspektasi di sini. Kalau nanti sangat baik melebihi ekspektasi di sini, dengan pimpinannya nanti di atas ekspektasi. Tapi ini sesuai semua, sesuai target ya, sesuai ekspektasi. Kemudian perilaku kerjanya juga dinilai. Menilainya pada video yang lain sudah saya jelaskan bagaimana menilai perilaku kerja
bawahan, yaitu apabila sudah melaksanakan dengan konsisten dan mempengaruhi orang lain berarti di atas ekspektasi. Kalau sudah melaksanakan dengan konsisten untuk diri sendiri berarti sesuai ekspektasi. Kalau belum melaksanakan atau tidak melaksanakan di bawah ekspektasi, sudah melaksanakan tapi tidak konsisten juga masih di bawah ekspektasi. Jadi ekspektasinya adalah semua pegawai itu melaksanakan perilaku ini secara konsisten. Gitu Bapak Ibu. Jadi dinilai semua sampai akhir di sini nanti kalau sesuai semua berarti ini sesuai ekspektasi. Ketika ini sesuai atas perilaku kerjanya sesuai ekspektasi, eh, rencana hasil kerjanya sesuai ekspektasi atau prestasi kerjanya sesuai ekspektasi, perilakunya sesuai ekspektasi, maka nanti predikat kerjanya adalah baik di sini. Kalau di bawah ekspektasi, nanti predikatnya kurang atau misconduct. Nanti ini yang akan dilengkapi di dokumen evaluasi kinerja. Dokumen evaluasi kinerja, formatnya seperti ini, nama pegawai yang dinilai, pejabat dinilai, atasan langsungnya. Ini baik ini diambil dari evaluasi kinerja tadi, predikat organisasi bagaimana, predikat kinerja pegawainya bagaimana baik. Ini ditandatangani oleh pegawai atau pegawai yang dinilai dan pejabat penilai kinerja. Demikian Bapak Ibu, silakan nanti dicoba sambil menyaksikan video ini. Apabila ada yang kurang jelas, silakan menghubungi nomor tadi di depan di data diri saya. Nanti silahkan telepon atau WA, kami persilahkan untuk kita sharing bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah, atur kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.